Film dibuka dengan memperlihatkan kita adegan pada tahun 1865. Di Amerika, terjadi perang saudara antara pihak negara bagian utara atau kubu Union melawan negara bagian selatan atau kubu Konfederasi. Alkisah seorang prajurit konfederasi yang bernama Jonah terpaksa membunuh teman seperjuangannya yang bernama Jeb. Karena Jeb mengikuti perintah ayahnya yang seorang jenderal yang akan membantai rakyat sipil. Atas dasar kemanusiaan, John terpaksa hianati jenderal konfederasi itu, hingga pada suatu malam, Jenderal Turnbull dan anak buahnya menyerang rumah Jonah untuk balas dendam atas kematian anaknya Jeb. Kemudian Jonah diikat di depan rumahnya. Lantas Jonah memohon kepada Turnbull untuk tidak melibatkan istri dan anaknya. Namun, Turnbull justru ingin Jonah merasakan kehilangan keluarga, seperti dirinya yang kehilangan putra satu-satunya. Anak buah Turnbull pun langsung membakar rumah Jonah. Jonah menyaksikan bagaimana anak dan istrinya dibakar hidup-hidup. Turnbull kemudian menempelkan cap besi panas di wajah Jonah, agar Jonah tidak pernah melupakan kejadian hari ini. Selama beberapa hari Jonah dibiarkan terikat, hingga hampir tewas. Beruntung, orang Indian datang menyelamatkan Jonah. Dukun-dukun Indian lalu menyelamatkan nyawa Jonah dengan menggunakan ilmu hitam. Jonah pun berhasil diselamatkan. Sejak saat itu burung gagak selalu mengikuti kemanapun Jonah pergi. Kini Jonah juga mempunyai kemampuan aneh, yaitu bisa berbicara dengan orang mati. Jonah pun berkelana untuk mencari Turnbull guna membalas dendam atas kematian keluarganya. Namun sayangnya, Jonah mendengar kabar kalau Turnbull telah tewas dalam sebuah kebakaran. Jonah pun tidak punya tujuan hidup lagi, namun hatinya juga masih dipenuhi oleh dendam. Jonah pun akhirnya memutuskan untuk menjadi pembunuh bayaran. Dengan begitu, Jonah bisa menghukum orang-orang yang bersalah dan mendapatkan imbalan atas aksinya. Pada suatu hari, Jonah menyerahkan beberapa mayat buronan yang diminta oleh seorang sheriff. Namun ternyata, sheriff itu mengingkari janjinya. Dia tidak mau membayar Jonah. Sheriff dan anak buahnya justru berniat membunuh Jonah. Karena Jonah sendiri juga merupakan seorang buronan, menyadari ini adalah jebakan. Jonah langsung mengeluarkan senapan Gatling yang dia sembunyikan di kudanya. Dengan mudah, Jonah membantai sheriff dan semua anak buahnya. Jonah lalu mengambil uang dari saku sheriff. Kemudian Jonah membakar kantor polisi itu. Di tempat lain, sebuah kereta melaju dengan mengangkut komponen senjata meriam raksasa. Dan beberapa penumpang kereta ini juga membawa banyak prajurit yang menjaga pengiriman senjata-senjata itu. Tiba-tiba sekelompok bandit berkuda muncul. Di saat para prajurit bersiap untuk melawan, ternyata ada dua bandit yang menyamar menjadi prajurit. Lalu kedua orang itu memasang bom di tubuh mereka, sehingga tidak ada yang berani menembaknya. Dua orang bandit lainnya kemudian naik ke atas kereta. Mereka memisahkan gerbong senjata dengan gerbong penumpang. Setelah gerbong terpisah, seseorang menekan tuas bom dan meledakkan gerbong penumpang. Semua penumpang kereta itu pun tewas. Di ibu kota, Letnan Grace dan Letnan Evan memberitahu Presiden Amerika mengenai kejadian pencurian meriam raksasa barusan. Ternyata Intel mendapatkan informasi kalau itu adalah ulah Jenderal Konfederasi Turnbull yang ternyata masih hidup. Sejak dulu, Turnbull berniat menjatuhkan pemerintahan Union. Letnan Grace melaporkan kalau seminggu sebelumnya, Turnbull juga membobol gudang senjata. Presiden pun sadar kalau Turnbull sedang membangun kekuatan untuk menghancurkan Union. Letnan Grace menawarkan anak buahnya untuk menangkap Turnbull. Namun Presiden meminta Grace untuk mengajak Jonah dalam misi ini. Letnan Grace pun kurang setuju, karena Jonah yang kurang baik. Namun Presiden tahu kalau satu-satunya orang yang bisa menghentikan Turnbull adalah Jonah. Karena Jonah masih memiliki dendam kesumat kepada Turnbull. Selama ini, hanya Lila orang yang paling mengerti Jonah. Keesokan harinya, Letnan Evan menggerebek Jonah. Mereka bukan berniat untuk menangkap Jonah, melainkan mengajak Jonah untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk menangkap seseorang. Awalnya Jonah pun menolak tawaran itu, karena dia tidak suka diperintah oleh siapapun. Namun ketika Letnan Evan berkata kalau Turnbull masih hidup, adrenalin Jonah langsung membara. Jonah langsung bersedia membantu, meskipun tanpa bayaran sepeser pun.
Jonah pun diajak ke kamp militer anak buah Letnan Grace. Letnan Grace mengatakan, kalau mereka berhasil menangkap salah satu anak buah musuh. Namun sayangnya, orang itu telah tewas, sebelum mereka mendapatkan informasi mengenai keberadaan Turnbull. Jonah pun menyuruhnya untuk tidak usah khawatir, karena dia bisa berbicara dengan orang mati. Namun efeknya, perlahan-lahan tubuh mayat itu akan terbakar, jika tidak menempel pada tanah. Mayat itu pun merasa kesakitan, karena tubuhnya terbakar. Jonah pun berkata, kalau dia bisa menghentikan penderitaan mayat itu, asalkan mayat itu mau memberikan informasi mengenai keberadaan Turnbull. Ternyata mayat itu benar-benar tidak tahu, karena dia tidak direkrut langsung oleh Turnbull. Mayat itu direkrut oleh bawahan Turnbull, yang bernama Kolonel Slocum. Saat ini Slocum mengelola arena pertarungan di wilayah selatan. Setelah mendapatkan informasi ini, Jonah lalu menaruh segenggam tanah di wajah mayat itu. Luka bakar di wajah mayat itu pun perlahan menghilang. Jonah kemudian melepaskan genggaman tangannya, mayat itu pun kembali seperti semula. Jonah pun langsung menuju lokasi Slocum. Saat sedang beristirahat, Jonah teringat saat dia menghapus bekas luka yang diberikan Turnbull di wajahnya. Jonah menghapus luka itu dengan kapak panas. Jonah juga masih mengingat kelakuan Turnbull yang membantai keluarganya. Ternyata Martin yang telah memberikan informasi kepada Turnbull mengenai pengiriman senjata rahasia milik tentara Amerika. Martin selalu memberitahu Turnbull lokasi keberadaan detonator bom terbaru yang sangat dahsyat. Anak buah Turnbull pun langsung menuju lokasi di mana detonator berada. Setelah berhasil melumpuhkan semua penjaga, anak buah Turnbull langsung mengambil detonator yang berbentuk bola berwarna oranye. Bola itu adalah cikal bakal bom atom. Sementara itu di dalam arena pertarungan, Jonah akhirnya menemukan Slocum. Jonah memaksa Slocum memberitahunya lokasi keberadaan Turnbull. Namun Slocum bersikeras kalau Turnbull sudah mati. Slocum malah mengajak Jonah untuk bergabung dengannya. Slocum yang juga mantan tentara konfederasi akan melakukan pemberontakan dan menghancurkan pemerintahan Union. Jonah pun menolaknya. Sekali lagi John bertanya tentang keberadaan Turnbull, Slocum lalu menjawab kalau dia tidak tahu. Slocum malah menyuruh Jonah untuk bertanya kepada Jeb di alam baka. Jonah pun merasa kalau itu adalah ide yang bagus. Jonah lalu melempar Slocum ke dalam arena pertarungan. Saat Jonah akan pergi, dia melihat seekor anjing yang sedang disiksa. Jonah pun menyelamatkan anjing itu. Kemudian anjing itu mengikuti Jonah kemanapun dia pergi. Jonah lalu pergi ke pemakaman untuk menggali makam Jeb. Jonah memegang mayat Jeb, membuatnya bangkit kembali. Jonah pun meminta maaf karena telah membunuh Jeb. Jonah tidak punya pilihan lain saat itu. Jenderal Turnbull memerintahkan Jeb untuk menghancurkan rumah sakit. Namun Jonah tidak bisa membiarkan hal itu dan terpaksa membunuh Jeb. Jonah pun meminta bantuan Jeb, karena Jonah yakin Jeb mengetahui lokasi keberadaan ayahnya. Jeb pun menyadari kalau ayahnya bukan orang yang baik. Lantas Jeb pun memberitahu lokasi persembunyian Turnbull yang ada di benteng kebangkitan. Jeb pun sadar setelah ini, salah satu di antara Jonah dan Turnbull pasti akan menyusulnya ke alam baka. Jeb kemudian berkata, kalau Jonah sebisa mungkin jangan mati, karena di alam baka mayat-mayat yang dibunuh oleh Jonah telah merencanakan sesuatu jika Jonah mati nanti. Jonah kemudian melepaskan Jeb, membuatnya kembali seperti semula. Jonah lalu menemui pedagang senjata yang bernama Smith. Selama ini Jonah selalu membeli senjata dari Smith. Smith pun menunjukkan 2 buah senjata busur baru yang bisa menembakkan bom. Smith pun meminta Jonah untuk mendukung pemerintahan Serikat agar masa depan yang cerah. Namun Jonah tidak peduli dengan semua hal itu. Dia hanya ingin balas dendam. Singkat cerita, Jonah akhirnya sampai di benteng kebangkitan. Setelah berhasil menyelinap masuk, Jonah melihat beberapa gambar yang tertempel di tembok. Itu adalah gambar rancangan senjata meriam super yang sangat mematikan dengan peluru detonator. Senjata itu akan memiliki daya ledak yang sangat tinggi. Saat sedang menyusuri lorong, Jonah pun kaget saat melihat Turnbull. Ternyata ia benar-benar masih hidup. Turnbull pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Jonah. Lalu Jonah langsung mengeluarkan senjata yang dia beli dari Smith.
Jonah meledakkan anak buah Turnbull yang mengepungnya. Jonah lalu keluar dan melihat Turnbull yang akan kabur. Saat Jonah akan menembak Turnbull, anak buah Turnbull yang bernama Burke menembak Jonah. Burke lalu menyuruh anak buahnya berpencar untuk mencari Jonah. Burke akhirnya menemukan Jonah dan langsung menembaknya. Jonah tertembak 2 kali di dada. Burke lalu mengambil sebuah bom. Namun ketika berbalik, Jonah sudah kabur. Pagi harinya, Burke memberitahu Turnbull kalau dia sudah menembak Jonah 2 kali di dada. Seharusnya, Jonah sudah mati. Namun Turnbull yakin kalau Jonah belum mati. Turnbull pun menyuruh Burke untuk menculik seseorang yang dicintai Jonah. Di tempat lain, Jonah yang terluka parah akhirnya tidak mampu bertahan. Jonah pun terjatuh di rerumputan. Sementara itu, di suatu tempat uji coba, sebagai awalan peluru meriam ditembakkan beberapa kali mengarah ke sebuah kota kecil. Setelah itu Turnbull menembakkan detonator, tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat yang langsung menghancurkan kota itu, dipastikan menewaskan semua penduduk yang ada di sana. Presiden pun mendengar kabar memilukan ini. Menurut sekretarisnya, serangan Turnbull sengaja mengincar warga sipil. Presiden pun berharap tindakan Turnbull bisa segera dihentikan sebelum melakukan kerusakan yang lebih parah. Di tempat lain, Burke mendatangi Lila. Burke memaksa Lila untuk ikut dengannya. Di dalam hutan, Jonah terlihat tergeletak tak berdaya. Anjing Jonah lalu pergi mencari bantuan. Beberapa saat kemudian, sekumpulan orang Indian datang menolong Jonah. Para dukun Indian pun kembali mengobati luka Jonah dengan ritual sihir. Secara ajaib, seekor gagak keluar dari mulut Jonah. Jonah pun akhirnya kembali sadar. Serta Jonah langsung mengendarai kudanya menuju tukang telegram. Jonah mengirim pesan kepada Letnan Grace kalau Turnbull akan menyerang ibu kota dengan menggunakan kapal. Jonah juga memberitahu kalau Turnbull berhasil merakit meriam pemusnah massal. Jonah meminta Grace menyiapkan semua pasukannya untuk melindungi masyarakat. Jonah pun langsung bergerak menuju pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, Jonah langsung menyelinap ke dermaga. Jonah melihat kapal milik Turnbull yang siap berlayar. Burke yang melihat Jonah langsung menyerangnya. Jonah berhasil melempar Burke. Saat Jonah akan masuk ke dalam kapal, Burke kembali menyerangnya dengan papan kayu. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Burke berhasil memojokkan Jonah. Saat Burke akan menusuk Jonah, Jonah langsung meninjunya dengan tangan yang terbakar. Jonah lalu menempelkan kepala Burke ke baling-baling kapal yang berputar. Burke pun berhasil dibunuh. Jonah yang masih emosi, menghidupkan kembali Burke dan membiarkan tubuh Burke terbakar. Jonah lalu meninju tubuh Burke hingga hancur menjadi abu. Setelah berhasil naik ke atas kapal, Jonah melihat Turnbull memberikan pidato ke anak buahnya. Saat Jonah akan menembak Turnbull, Turnbull langsung mengeluarkan Lila sebagai sandera. Melihat hal itu, Jonah pun tidak bisa melakukan apa-apa. Jonah yang sangar ini pun menyerah karena wanita yang ia cintai. Turnbull tidak langsung membunuh Jonah. Dia akan mengikat Jonah agar Jonah melihat negara Amerika hancur. Setelah beberapa saat berlayar, Turnbull pun bersiap-siap menembakkan meriam ke arah ibu kota Washington. Sementara itu, ternyata Lila berhasil melepaskan ikatannya. Lila pun langsung membebaskan Jonah. Terlihat Letnan Grace memimpin kapal Amerika untuk menghadang Turnbull. Namun Turnbull malah menembakkan meriam ke arah kapal itu sebagai pemanasan. Seketika kapal itu pun hancur lebur. Di dalam kapal, Jonah dan Lila bekerja sama untuk melumpuhkan anak buah Turnbull. Jonah menyerang anak buah Turnbull dengan penyembur api. Jonah berniat menghancurkan mesin meriam, namun Turnbull menggagalkannya. Turnbull dan Jonah pun terjatuh ke dalam ruang pengisian peluru. Sementara itu, di atas Lila berniat menyerang penembak meriam menggunakan kapak, namun gagal. Turnbull dan Jonah masih bertarung dengan sengit. Turnbull lalu memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan peluru detonator. Kapak yang digunakan Lila lalu terjatuh di samping Jonah. Jonah mengambil kapak itu untuk melawan Turnbull. Jonah melempar kapak itu
untuk menghalau peluru detonator yang siap meledak. Jonah lalu mengikat Turnbull di mesin pembawa peluru. Jonah kemudian keluar dan menyelamatkan Lila. Tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat, serta menghancurkan kapal milik Turnbull. Jonah dan Lila terjun ke dalam laut untuk menyelamatkan diri dari ledakan kapal. Washington DC pun berhasil diselamatkan. Beberapa hari kemudian, Presiden memberikan sejumlah uang kepada Jonah sebagai hadiah. Presiden berniat mengangkat Jonah menjadi sheriff, namun Jonah menolak jabatan itu. Jonah tidak suka memiliki atasan, namun Jonah mengatakan kalau dia siap membantu kapanpun Presiden membutuhkannya. Jonah kemudian mengunjungi makam Jeb. Jonah meminta maaf karena telah membunuh Turnbull, dan berakhirlah alur cerita dari film Jonah Hex. Itulah cerita dari film Jonah Hex. Sampai bertemu di video selanjutnya.